bisa berkumpul di tempat ini. Kita bertemu di tempat ini untuk kita beribadah, melakukan ibadah kepada Tuhan, memperingati bagaimana Tuhan telah bangkit bagi kita, menang dari maut. Dan kita semua pun kita telah menang karena Tuhan. Amin. Karena itu di pagi hari ini mari kita menikmati anugerah Tuhan. Bahkan fasilitas yang telah ada di tempat ini kita memakai dengan penuh sukacita. Karena itu kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdiri karena ada yel-yel kita. Yel-yel sebelum kita ibadah supaya kita semangat di pagi hari ini. Kalau saya katakan tepuk Paskah, Bapak Ibu 2 kali tepuk tangan, terus sukacita, tepuk tangan lagi 2 kali, Yesus bangkit, terus 2 kali lagi mengalahkan, baru tepuk tangan 2 kali maut. Sekali lagi nanti bisa diikuti kakak-kakak yang ada di depan. Kalau saya mengatakan tepuk Paskah, sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. Sekali lagi lebih semangat. Tepuk Paskah, sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan terlebih dahulu. Saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa duduk kembali. Tuhan sungguh baik bagi kita semua Bapak Ibu, karena hari ini kita bisa melihat sahabat-sahabat kita seiman di tempat ini dengan keadaan sehat. Amin. Mari kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah hari Padang hari ini Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kita sukacita untuk Tuhan, amin. Amin. Kita santai dulu Bapak Ibu ya. Kita mau bersukacita saja. Kita santai di tempat ini dengan keadaan alam yang terbuka ya. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Amin. Kita mau benar-benar cinta satu sama lain dengan keluarga kita seiman di tempat ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian dari awal. Sini, di sini, yang sebelah kanan saya di kanan, satu baris, ya, ya Mbak Usin bisa tolong membantu anak-anaknya. Nah, anak-anak di tengah. Untuk Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri saya berdiri di sebelah kiri. Bapak Ibu yang ada di kanan saya bisa berdiri sebelah kanan. Jadi 3 baris Bapak Ibu ya. Nah ini permainannya adalah ini apa? Estafet sarung. Jadi menyalurkan sarungnya sampai ke belakang. Kita mau bergandengan tangan, terus kita baru salurkan sarungnya. Bantu contohkan. Contoh satu. Contoh. Ini. Nah seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Gandengan tangan. Jangan sampai putus. Kalau sampai putus kembali ke depan lagi ya. Diulang lagi. Nah seperti ini. Ya. Kita mau gerakkan badan kita supaya otot-otot kita tuh lemas ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Oke, anak-anak oke nggak? Anak-anak bisa ya? Bisa? Oke. Bisa. Bisa. Kita mau kasih yel-yelnya terlebih dahulu yang tadi ya. Kita mau yel-yelan dulu sekali. Ayo Pak Haji, semangat Pak. Oh, loro. Ini bulit. Yel-yelnya tadi kayak gimana? Oke. Sebelum kita melakukan permainan di pagi hari ini, nyalakan semua. Kita akan
kembali. Masih ingat? Kalau nggak ingat nanti tak hukum. Sekali lagi, kalau saya mengatakan tepuk Paskah, sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. Bapak Ibu semua yang semangat akan mendapatkan hadiah-hadiahnya itu surga. Tepuk Paskah, Sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. yang paling bagus gerakannya saya angkat jempol. Sekali lagi. Tepuk Paskah, sukacita, Yesus bangkit, Mengalahkan maut. lebih cepat. Tepuk Paskah, sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. lebih cepat. Tepuk Paskah, Sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat yel-yelnya dan semangatnya. Yuk kita mulai ya gamenya. Haleluya. Semangat, semangat. Ayo anak-anak harus menang nih ya. Semangat. Semangat. Anak-anak harus menang nih. Di belakang sendiri. Oh, ayo, oke. Nah, di tengah boleh, di tengah satu, di tengah satu. Sama tipe. Jadi aku kan nenek lagi nanti. Salah Pak. Oh iya. Sama. Jangan sampai putus tangannya Bu, kita harus bergandengan ya. Nah. Artinya maknanya apa? Oke. Oke, siap? Siap. Gandengan tangan dulu Bapak Ibu, gandengan. Jangan lepas ibu-ibu, kita masih semangat. Gandengan tangan, jangan dilepaskan ya. Ayo, kita mulai ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk mulai. Ayo Bapak Ibu semangat. Ayo Pak Pendeta. Loh, mana ini semangatnya? Wah, lama ini yang buat game ini ternyata ya. Awas sanggulnya copot Bu. Wah, itu yang sebelah Bu Sri ini hampir sampai. Ayo jangan sampai kalah. Ayo. Loh, kok? Siapa yang menang? Coba menang. Wih, sudah ada yang menang. Ayo lanjut. Wah, ini sebelah kiri penuh semangat ternyata. Ini faktor apa ini? Yang sebelah kanan itu faktor apa ini? Kok sangat lemot ya? Kami banyak tuanya di sini. Mohon maaf Pak, dari awal udah sangat complicated dari awal. Oke, yang menang berarti sebelah kiri. Bu Sri, Bu Ana, Pak Eko, Mbak Isa ya. Lalu nomor 2 anak-anak. Oke, tepuk tangan. Nomor 3 dari Bapak dan Ibu Gembala. Yang buat game kalah ini ternyata. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih buat gamenya. Makna dari game ini Bapak Ibu,
kita harus saling support satu sama lain dengan kebersamaan. Jadi apapun keadaannya kita mau selalu bersama Bapak Ibu. Untuk keluarga seiman, keluarga kita di rumah juga Bapak Ibu, kita harus kompak. Amin. Amin. Selanjutnya untuk bagi yang mau bersaksi atau mempersembahkan lagu pujian, ada yang mau bersaksi? Membawa persembahan untuk Tuhan dengan diiringi satu lagu pujian Suka-Sukamu Tuhan. Hidup ku tari tebu
kita undang hadirat Tuhan di hidup kita, Bapak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ku tahu hatiku Tuhan, ku tahu rinduku Tuhan, ku tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan, dalam setiap jalan. Setiap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, menghadapi semua. Yesus Kau anugerah. Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap derita dalam hidupku, Kau sungguh hadir di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini boleh kami merayakan Paskah di alam bebas, dan oleh karena itu Engkau telah memberikan kepada kami kebebasan untuk menikmati anugerah dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kebangkitan-Mu memastikan kami menang. Kami ikut bersama kemenangan Tuhan, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan penderitaan, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kemiskinan. Sekarang Engkau telah memberikan kepada kami pengharapan yang pasti, yang tidak akan tergeser untuk kami masing-masing. Oleh karena itu kami mau belajar firman Tuhan, dan dalam nama Yesus Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat Hari Paskah.
Selamat Paskah. Saat ini kita rileks saja, kita santai, bukan seperti ibadah formal di gereja ya. Oleh karena itu, tema kita pada pagi hari ini adalah Eirene bagi keluargamu. Apa artinya Eirene? Atau ada yang namanya Irene, Eirene bagi keluargamu. Eirene itu adalah damai sejahtera. Jadi ada orang yang selalu yang memberi nama anaknya perempuan Eirene, itu nama yang cantik ya. Gak apa-apa ya Mas ya, tetap di sini aja sama kami ya, bantu kami untuk sound ini. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang mencintai keluarganya? Saya. Unjuk tangan. Saya. Siapa yang sungguh-sungguh sayang dan cinta kepada suami, istri, dan anak? Saya. Puji Tuhan. Kalau benar-benar mencintai, buktikan cintamu sekarang. Pindah kursi, cari keluargamu. Sekarang. Pindah kursi. Cari keluarga masing-masing. Harus berdampingan. Cari keluarga. Berdampingan. Sudah? Bisa di sebelah sini dilonggarkan. Ibu Ana pindah. Nah, sudah? Karena kita hari ini tidak khotbah full. Setelah ini ada hadiah yang terindah. Siapa yang menang dapat hadiah. Kalau demikian, ada hadiah 1 kertas. Silakan bagi dulu masing-masing. Yang 1, 2 kasih 1, yang itu dijaga betul-betul. Dijaga betul-betul. Biar dipegang aja nggak apa-apa. Ya, untuk sementara. Ya, sudah. Bagian sesi kerohanian sudah. Ya, terima kasih Mas. Ayo bagi semua, ayo yang 2. Bagi semua. Bagi. Nah. Sama Ibu Sri ya. Enggak, biar Ibu aja, biar sama satu-satu. Ibu, kalau berarti 3 orang di situ bersaudara ya, satu keluarga di Ibu Siti Amina, Ibu Yolas dengan Matemi. Siapa teman Ibu ini? Sudah, ini yang di sebelah. Pak Eko, Maya dengan Ibu dan Levaku nanti ya ikut bergabung. Bapak Ibu, tema kita adalah Eirene bagi keluargamu. Apa artinya Eirene? Artinya dalam bahasa ini adalah Eirene ini bahasa Yunaninya Eirene. Kalau bahasa Ibraninya Shalom. Siapa yang pernah berkata Shalom? Belum pernah ya? Siapa yang pernah berkata Shalom? Berarti kalau kita pernah berkata Shalom, itu bahasa Ibrani yang sama dengan Eirene. Bahasa Indonesianya apa? Damai sejahtera. Jadi kalau kita berkata kepada orang lain Shalom, itu artinya kita memberi damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera. Kalau kita berkata kepada orang lain Eirene, berarti kita memberi damai sejahtera. Siapa yang tidak suka damai sejahtera? Ayo berkati keluargamu, damai sejahtera bagimu. Katakan haleluya. Senang kan kalau damai sejahtera suami istri? Kalau damai sejahtera suami istri, pasti tidak ada yang ngomel. Kan damai sejahtera, nggak ada marah-marah itu. Coba kan kalau nggak ada damai sejahtera, sebentar ini keluar suara yang nadanya tinggi. Tapi kita pastikan bahwa kita memberi damai sejahtera bagi keluarga kita. Ayo, lanjut. Kita hanya 2 slide saja. Nah, lanjut. Slide yang berikutnya. Ada? Nah, nggak muncul. Ini. Kita
kita membuka Yohanes pasal 20 ayat 26. Yohanes pasal, bisa di apa itu pengendali saya ini? Dihilangkan atau nggak bisa? Baik, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Eirene bagi keluargamu, itu topik kita ya. Eirene bagi keluarga kita. Yohanes pasal 20 ayat 26, ayo sama-sama membaca. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Eirene bagi kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang terjadi? Kenapa mereka menutup pintu? Ini murid-murid Yesus setelah Yesus mati 8 hari kemudian mereka tutup pintu berkumpul, dan mereka menutup pintu itu kenapa? Ada 2 hal yang terjadi. Ketika Yesus mati, dia itu ditangkap dari mereka dengan paksa. Dipaksa diambil dari mereka sebagai murid-murid, dipaksa diambil guru mereka, disiksa dan menderita, akhirnya mati. Apakah sedih hati mereka? Ya. Bagaimana kalau keluarga kita salah seorang, ada orang lain menculik keluarga kita, istri kita? Suami diam saja, biarkan saja itu, enggak apa-apa. Betul? Enggak. Pasti keluar kemauan untuk membela. Dan jika dicuri dalam keadaan kita tidak tahu, sedih atau senang? Berarti posisi murid-murid Tuhan adalah sedang dalam keadaan sedih. Mereka berduka cita, mereka sedih, pengharapan tidak ada. Kenapa? Pengharapan tidak ada karena mereka berpikir mereka tidak akan bertemu dengan keluarga mereka lagi. Yesus telah mati, tidak akan bertemu lagi. Harapan mereka hilang. Terus suasana yang kedua, siapa yang mencuri Yesus? Siapa yang mencuri Yesus? Orang-orang Yahudi. Musuh Yesus yang tidak suka dengan dia. Apa yang terjadi? Ketika mereka mencuri guru, yaitu Yesus, guru mereka, bukan hanya guru-guru mereka yang mereka curi, Bapak Ibu. Mereka ingin mencuri murid-murid Yesus. Mereka ingin membunuh murid-murid Yesus. Dengan demikian, mereka takut. Mereka sangat ketakutan dan akhirnya mereka menutup pintu supaya mereka tidak diculik, dihajar, dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi itulah suasana kenapa mereka menutup pintu di 8 hari itu. Karena mereka sedih dan berduka cita, dan karena mereka takut dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, ada nggak kepada istri pernah sedih? Pernah sedih istri? Istri-istri nggak pernah sedih. Saya tanya kepada istri, ketika istri-istri sedih, pernah nggak suami bilang, kenapa sedih? Pernah nggak suami berkata, kenapa sedih? Pernah nggak? Berarti itu suami mengerti hati istri. Ya? Pernah nggak istri merasa takut? Pernah? Murid-murid Yesus takut. Tapi pernah nggak suami benar-benar merangkul supaya memberi rasa aman dan tidak takut? Kunci motor ya. Jadi kita santai ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa takut, harus ada yang merangkul. Pernah nggak suami merasa takut? Istri saya tanya, pernah nggak merasakan suami itu takut? Lalu apa yang istri-istri lakukan? Membiarkan, mengomeli, atau apa? Sedih. Menguatkan. Tapi ada istri-istri
memberi minuman lagi, menambah air keras supaya tambah takut. Ada nggak? Nggak ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, apa pentingnya bagi kita memiliki damai sejahtera? Dan bagaimana cara kita melindungi keluarga kita, istri, anak kita, suami kita, supaya jauh dari kesedihan, jauh dari ketakutan? Yang pertama adalah, slide-nya. Yang pertama adalah selalu hadir dalam kesedihan. Jadi murid-murid Yesus sedang sedih sekali, ya, sedang berduka cita ketika mereka tidak memiliki pengharapan bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka di pintu yang tertutup. Kok bisa masuk ya? Karena Yesus itu adalah Allah. Jadi dia hadir di tengah-tengah mereka sekalipun pintu-pintu tertutup. Kenapa mereka hadir? Kenapa Yesus hadir? Karena ia ingin membuat murid-muridnya selalu kuat. Jadi di saat sedih dia datang. Makanya dia berkata, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Jadi pastikan Bapak Ibu, pernah nggak datang kepada istri jika dia sedih? Pernah nggak istri-istri datang kepada suami kalau dia sedih? Jangan bilang istri itu punya pikiran, dia bisa mengalahkan sendiri, dia bisa melakukan sendiri. Siapa bilang? Perempuan diciptakan untuk membiarkan atau untuk menolong? Perempuan diciptakan untuk menolong laki-laki kan? Jadi suami sedih datang untuk menolong. Jangan tambahkan banyak suara lagi, tambah pucat pikirannya. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sedih, kita suami datang merangkul. Ada apa? Kenapa? Sehingga dengan demikian dia memiliki kebebasan hati. Hatinya yang telah benar-benar susah, ternyata suami datang untuk menolong dalam kesedihannya. Begitupun suami, ketika istri banyak sedih, memang sering-sering sedih. Kalau suami tidak kerja, sedihlah hatinya. Kalau suami tidak dapat uang, sedihlah hatinya. Lalu bagaimana? Apakah suami membiarkan saja atau datang merangkul? Tapi ingat, di dalam keluarga kita supaya ada damai sejahtera, kita harus ada dalam keadaan kesedihan keluarga kita. Amin. Yang kedua adalah kita apa? Enggak nampak. Ini ada yang menghalangi. Yang kedua adalah kita menjadi pelindung. Saat suami, saat istri, saat anak dalam keadaan ketakutan, kita harus menjadi pelindung yang menjamin keamanan, yang memberi pertolongan, yang memastikan saya tampil di depan. Jangan kamu, saya yang maju. Jadi Yesus betul-betul datang dan berdiri di depan mereka. Kenapa dia berdiri? Karena orang Israel sedang takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dengan demikian dia berdiri di tengah-tengah mereka supaya mereka tidak takut. Artinya dia menjadi pemimpin, dia menjadi penolong, pelindung. Bapak Ibu, bagaimana kalau istri jatuh? Ada suami kamu mengangkat sebagai pelindung? Gak ada. Bagaimana kalau suami sakit? Ada nggak istri menolong, mengangkat? Biasanya kalau sakit itu kadang harus dibawa di kamar mandi kalau memang tidak bisa lagi ya. Benar nggak? Benar. Kalau tidak bisa sama sekali, berarti harus kita bawa ke kamar mandi. Istri pernah melakukannya? Itu suatu kebahagiaan bahwa sekalipun itu laki-laki kuat dan
Sekalipun laki-laki itu perkasa, sekalipun laki-laki itu hebat, saat sakit, tetap dia butuh pertolongan. Di saat itulah ibu-ibu sangat hebat. Ibu-ibu sangat kuat. Ibu-ibu menjadi penolong. Ibu-ibu menjadi pelindung kepada suami. Jadi jangan kita kira bahwa suami saya tetap sehat, kuat menjadi penolong sampai mati. Saya tenang. Loh, siapa bilang? Justru perempuan diciptakan untuk menjadi penolong. Ketika istri sedang dalam keadaan ketakutan atau jatuh karena buru-buru dan tidak bisa mengangkat tubuhnya lagi, apakah suami mencintainya? Mengangkat atau membiarkan? Biarkan tetangga yang mengangkat. Biarkan tetangga laki-laki itu yang mengangkat. Loh, emangnya siapa yang menikah dengan dia? Jadi kita pastikan bahwa kita sebagai suami menjadi pelindung. Ketika murid-muridnya dalam keadaan ketakutan, mereka siap. Maksudnya Yesus datang menjadi penolong, menjadi pelindung, dan memastikan memberi keamanan tanpa takut. Sekalipun ada musuh, sekalipun ada yang mencari, mereka tetap tidak takut kembali. Ketika Yesus hadir sebagai teman merasakan kesedihan, ketika Yesus datang sebagai pelindung dalam keadaan ketakutan, apakah murid-muridnya damai sejahtera? Damai sejahtera. Apakah keluarga kita juga merasakan damai sejahtera jika kita melakukan itu? Amin. Bersedia? Mau? Apakah ibu-ibu dan keluarga ini bersedia menjadi teman dalam kesedihan? Bersedia menjadi teman dalam ketakutan keluarga? Anak-anak, kalau berjanji, berdiri di koran yang telah disediakan. Bisa digeser biar longgar, bisa di tengah boleh nggak apa-apa. Semua keluarga, anak-anak keluarga pastikan jangan keluar dari koran itu. Kita pastikan ini rumah kita bersembunyi. Ini dasar, kalau kita lepas maka kita jatuh. Bisa levato ikut bersama keluarga. Juga siapa yang tidak bertugas silakan. Juga nggak apa-apa. Siapa yang membantu? Sudah? Bapak Ibu, kalau kita sudah ada dalam rumah tangga kita, ada iblis yang ingin menjatuhkan kita. Ada orang yang ingin merusak keluarga kita. Betul nggak? Memang orang itu tidak mau, tapi iblis mau. Dia mau kita bercerai. Dia mau kita jatuh. Dia mau kita pukul anak kita. Dia mau kita tidak memegang anak kita. Sekarang pegangan. Pegangan. Pegang dan pastikan tidak keluar. Karena sebentar lagi ada iblis yang akan mau merobek, merusak rumah tangga kalian. Dan bagaimana kita memastikan bahwa saya menjadi pelindung? Saat jatuh saya angkat, saat tidak ada tempat. Bisa Bapak Ibu kah? Untuk memastikan dia ada tempat. Sekalipun kaki berdiri hanya satu. Dan oleh karena itu, pastikan bahwa keluargamu sedang dalam aman dan baik. Aman? Ibu Ngatumin silakan rapat lagi. Karena iblis sebentar lagi datang. Rapat lagi, berpegangan. Kalau ikut bagaimana? Karena ada iblis akan datang lagi. Maju korannya di depan lagi, karena lingkar. Sudah. Oke, sudah. Bapak Ibu, pastikan saya aman, keluarga saya aman. Lalu Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang yang menghancurkan rumah Bapak Ibu, yang akan merobek keluarga Bapak Ibu. Suaminya tarik, iblis datang merobek. Pastikan tidak akan keluar dari situ, apapun caranya. Kalau
Kalau keluar, usahakan. Karena itu iblis. Dia tidak senang kepada keluarga Bapak Ibu. Pastikan kalian tetap berada di atas itu. Kakimu jangan jatuh. Dia tidak senang. Dia sungguh-sungguh buas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempertahankan keluarga Bapak Ibu, iblis menghancurkan lagi sampai dia puas. Kaki ibu telah jatuh. Pastikan tetap bersama dengan ibu. Sampai betul-betul habis rumah itu. Dan pastikan tidak akan kena tanah. Apakah Bapak Ibu sedang aman-aman saja? Apakah Bapak Ibu sedang aman saja? Bagaimana Bapak Ibu melindungi keluarga saat jatuh, saat ada kesedihan, robek, langsung semua. Siapa yang bisa mempertahankan tanpa kena tanah? Bisa nggak mempertahankan? Sungguh pekerjaan iblis benar-benar tidak suka. Kalaupun rumah kita tidak ada, bisa kita angkat jika jatuh. Masih aman keluarganya. Masih aman keluarga ini. Masih aman keluarganya. Sobek semua sampai benar masih mereka bisa mempertahankan. Bapak Ibu, dalam satu kertas yang hanya selembar, bisa nggak Bapak Ibu mengangkat supaya tidak jatuh? Kakinya telah jatuh, Ibu harus naik. Kakinya usahakan tidak kena tanah. Siapa yang betul-betul bisa merangkul, ada hadiahnya. Bisa melindungi, ada hadiahnya. Yang betul-betul sungguh-sungguh mempertahankan keluarganya dalam serangan. Pastikan tidak ada rumah di atas kaki mereka. Ayo. Sungguh kita harus belajar mempertahankan keluarga kita. Sungguh kita harus berdoa mempertahankan keluarganya. Ayo, sudah jatuh, bagaimana bisa? Harus bisa. Ini sudah harus disatukan dalam rumah, tidak boleh berbeda rumah. Ibu anak tidak boleh berbeda rumah. Pastikan. Begitulah cara iblis menghancurkan keluarga kalau kita tidak kuat. Kalau kita tidak merangkul. Dalam saat ketakutan, kita harus mengangkat, kita harus melindungi, kita harus benar-benar ada untuk keluarga kita. Pastikan tidak sudah keluar, ayo gabung lagi. Sudah keluar dari sana. Sungguh luar biasa kita benar-benar mempertahankan keluarga kita. Sekalipun ada tempat yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, karena kebersamaan,
karena ingin menolonglah, karena ingin bersatulah, karena ingin memberi damailah, keluarga Bapak Ibu tidak jatuh. Karena Bapak Ibu tidak mau keluarga Bapak Ibu dirobek dan dicuri oleh iblis. Amin. Bapak Ibu menang menghadapinya. Kepada tim kerohanian sudah menilai siapa satu keluarga saja yang akan benar-benar telah merangkul, yang benar-benar mempertahankan dengan kuat, dan dia mendapatkan sebuah Alkitab. Alkitab TB2. Itu bagian kerohanian yang akan tahu siapa yang telah mempertahankannya. Ibu, sekarang lingkaran kita akan berdoa dan menyelesaikan ibadah kita. Tetap berdiri sambil lingkaran dan doakan keluargamu. Sudah bisa keluar, sudah selesai permainannya. Tetap berdiri, buat lingkaran, memegang tangan, berpegang tangan lingkaran dua-duanya. Ibu pegang tangan yang satu lagi, enggak. Keluarga semua. Lingkaran 3, lingkaran berdua, lingkaran 3, bergandengan tangan lingkaran 3. Ayo, kalau mau mencintai keluargamu, temani ya, lingkaran 3 sudah selesai. Cintai keluargamu, doakan keluargamu, bilang aku tetap cinta keluargaku, aku tetap setia kepada keluargaku, aku tetap mempertahankan suamiku, istriku, anakku, tetap ada di dalam Tuhan. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Doakan, bilang aku mencintaimu, hai istriku, bilang aku mencintaimu, hai suamiku, aku mencintaimu, hai anak-anakku. Hanya dengan inilah kita bisa kuat. Pagi ini keluarga yang belum hadir, doakan di rumah. Kalau suami belum hadir, doakan. Kalau istri belum hadir, doakan. Kalau ada anak yang belum datang, doakan. Katakan aku mencintaimu. Yang Tuhan telah beri, tak lekang itu balas dari apa yang kuberi. Ya Tuhan, saya berdoa untuk keluarga ini, keluarga Ibu Sri Wahyuni, yang Kau berkati, Kau jaga dalam nama Tuhan. Anak-anaknya, suaminya, dia tetap mencintai suaminya, dia tetap mencintai anak-anaknya, cucunya. Kau berkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga Ibu Ellen dan suaminya, tetap kuat di dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga ini dalam nama Yesus. Jaga, mamanya jaga, anak-anaknya jaga, keluarga Ibu Santi jaga dalam nama Tuhan. Anaknya jaga, Ibu Sri Wahyuni jaga dalam nama Tuhan. Hamba berdoa untuk Ibu Siti Aminah dalam nama Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, Engkau memberi kebebasan, adanya Engkau berkati, dia tetap mencintai dan mereka saling mencintai. Juga Ibu Katerina Engkau jaga dalam nama Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera. Ibu Yolas Engkau berikan cinta kasih, mencintai anak-anaknya, mencintai siapa yang Engkau percayakan kepadanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Dalam nama Tuhan Engkau jaga, Engkau berkati, berikan cinta dan kesetiaan di hati.
mencintai keluarganya. Ibu Ana, engkau jamah dengan Pak Eko. Di dalam nama Yesus engkau berkati. Mereka masih mencintai, mereka masih setia di dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan beraksi dan mencintai. Tuhan Yesus engkau jamah, cucu engkau jamah. Demi cinta kasih, katakan aku cinta, aku tetap setia. Haleluya. Kami berdoa untuk Ibu Hoji di dalam nama Yesus Kristus. Dia masih mencintai, dia masih menyayangi suaminya. Anak-anaknya engkau berkati. Oh Tuhan, kami berdoa untuk ibu ini. Engkau jamah ibu ini, berikan cinta di hati, berikan sayang di hati, mengasihi, berikan cinta. Kami tetap setia di dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk ibu ini. Dia tetap cinta keluarganya, dia tetap cinta keluarganya, dia tetap sayang keluarganya. Kasih Tuhan memberkatinya, lebarkan. Dia mencintai ayahnya, dia mencintai mamanya, dia mencintai keluarganya, mencintai saudaranya. Berikan kekuatan, berikan cinta. Kami berdoa untuk ibu Ida. Dia mencintai suaminya, dia mengasihi anak-anaknya, dia tetap sayang, dia kasih Allah melimpah bagi mereka. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Bapa, Kau berkati juga Asam, Kau berkati Tuhan Yesus. Kasih Tuhan pada ibu. Anak ini mencintai Bapa mamanya, sudah mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk ibu Sri Gauri. Dia mencintai suaminya dalam nama Yesus. Dia tetap cinta, tetap sayang, percaya anugerah Allah, kebebasan terjadi. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau memberkati juga putri Asam, Kau memberkati Bapak dalam nama Tuhan. Berikan kekuatan kepada Bapak. Kasih Tuhan, dia tetap cinta keluarganya, dan kasih keluarganya. Haleluya. 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 Katakan terlalu sama-sama katakan, yang Tuhan tahu, Dia telah memberi keluarga kita baik dan damai. Biarlah aku tetap cinta. Mari kita berdoa, tenangkan hati. Kita mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita bergembira bebas karena kita telah menang, dan keluarga kita bebas. Hati kita berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur ketika kami boleh menikmati arti mencintai keluarga, arti menyayangi keluarga. Engkau mengajarkan kami tetap ada dalam kesedihan. Engkau tetap mengajarkan kami ada di dalam ketakutan menjadi pelindung dan penolong keluarga. Tuhan, kami mau tetap cinta keluarga kami. Kami mau tetap setia kepada keluarga kami. Tanpa ada cerai, tanpa ada kecemasan, tanpa ada apapun juga, kami tetap cinta sampai mati. Tidak ada yang memisahkan kami selain kematian dan bertemu dengan surga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, setia sampai mati. Itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Berkatilah seluruh keluarga GKIN Cambuer. Berkatilah seluruh umat yang hadir pada saat ini. Anak-anak Engkau berkati, suami istri Engkau berkati, perekonomian mereka Engkau berkati, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, dan beri damai sejahtera. Rumah tangga mereka Engkau berkati, apapun bisnis dan pekerjaan mereka Engkau berkati. Ketika ada irene di rumah tangga mereka,
pasti ada kemenangan, ada sukacita, ada kebebasan. Karena hari ini adalah memperingati kebangkitan Tuhan. Maka itu adalah kemenangan, kebebasan dalam keluarga. Untuk sungguh-sungguh menikmati cinta kasih yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita mau foto bersama. Kita mau foto bersama. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi, terus kita mau foto bersama. Lalu kita mau perjamuan kasih. Yuk, masih ingat yel-yelnya Bapak Ibu? Amin ya. Tepuk Paskah, sukacita, dibangkitkan, mengalahkan maut. Satu kali lagi, tepuk Paskah, sukacita, dibangkitkan, mengalahkan maut. Haleluya. Silakan Kita maju mau ke depan, foto Bapak Ibu. bersama di depan sini Bapak Ibu. Ambil Di kursi. depan nih. Bisa dikhusus kursi yang di depan dulu, yang di belakang. Sukacita, Yesus bangkit, mengalahkan maut. Oke, siap ya? Kompak. Tepuk Paskah, sukacita, Yesus bangkit.